Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, yang kami hormati Ibu Ramadiana Ikhwaning Tiari, SPD, SH, MH. Kami dari kelompok 3 dengan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Izin memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya Andika Gustian dengan NPM 24160011 dan teman saya Alia Alexandra Antonia dengan NPM 24160010 dan Andina Putri Kenanga NPM 24160012. Di dalam video ini, kami akan membahas sistem filsafat Pancasila dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya relevan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya di dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda di Indonesia. Baiklah, saya sebagai pemateri Alia Alexandra Antonia dengan NPM 24160010 akan menjelaskan materi awal pengertian filsafat. Secara teoris, filsafat berasal dari kata Yunani philos dan sophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah usaha manusia untuk memahami secara mendalam tentang realitas, kebenaran, dan eksistensi melalui penalaran kritis, logis, dan sistematis. Filsafat mencakup berbagai cabang seperti metafisika, epistemologi, etika, dan logika. Sedangkan filsafat Pancasila adalah refleksi filosofis terhadap Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Filsafat ini memandang Pancasila bukan hanya sebagai dasar hukum dan politik, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang memandu moral, etika, dan perilaku warga negara Indonesia. Filsafat Pancasila meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, filsafat Pancasila adalah pandangan menyeluruh yang mencakup aspek politik, sosial, budaya, dan moral dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Saya Andina Putri Kenanga, NPM 24160012. Saya akan menjelaskan tentang rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Yang pertama, kesusunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Susunan Pancasila bersifat organis artinya setiap sila saling berhubungan dan sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan utuh yang saling berkaitan dalam suatu organisme. Setiap sila melengkapi dan memperkuat sila yang lain sehingga membentuk sebuah sistem yang harmonis dan teratur. Yang kedua, susunan kesatuan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Susunan Pancasila bersifat hierarkis di mana sila pertama menjadi landasan bagi sila-sila berikutnya. Piramida ini menunjukkan hubungan yang terstruktur dan sila pertama hingga sila kelima. Berikut penjelasannya, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berada di puncak piramida dan menjadi dasar moral serta spiritual bagi semua sila lainnya. Sila kedua kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu didasari oleh sila pertama dan menekankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menegaskan pentingnya demokrasi dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat yang didasari oleh kemanusiaan, persatuan, dan ketuhanan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berada di dasar piramida dan tujuan akhir dari keempat sila sebelumnya. Susunan ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan satu
kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Setiap sila saling terkait dan mendukung satu sama lain. Yang ketiga, hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Setiap sila dalam Pancasila tidak berdiri terpisah, melainkan saling mengisi dan memperkuat. Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga dengan kemanusiaan, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. 1. Dasar antropologis. Pancasila berdasarkan pada pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Setiap sila mencerminkan aspek-aspek dari kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, bangsa, negara, maupun dunia internasional. 2. Dasar epistemologis. Epistemologis Pancasila berakar pada pengalaman hidup bangsa Indonesia. Pengetahuan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diperoleh melalui pengalaman sejarah, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. 3. Dasar aksiologis. Aksiologis Pancasila menekankan nilai-nilai yang dianggap penting dan mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila membuat nilai moral yang menjadi panduan dalam bertindak, baik dalam konteks individu maupun sosial. Saya akan melanjutkan materi tentang Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Pancasila menjadi landasan utama yang mendasari segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan arah kebijakan negara serta dalam perilaku masyarakat. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan bernegara berfungsi sebagai sumber dari segala norma, aturan, dan kebijakan yang diterapkan di Indonesia, serta menjadi pedoman dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Pancasila tidak hanya menjadi simbol atau slogan, tetapi juga pedoman nyata yang mengarahkan berbagai aspek kehidupan, baik dalam skala individu, masyarakat, maupun pemerintah. Terakhir, kita akan membahas inti-inti sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Intinya adalah pengakuan dan keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa yang menjadi dasar moral dan spiritual bagi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Sila ini mengajarkan untuk beragama sesuai keyakinan masing-masing serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta pengakuan yang adil dan beradab terhadap sesama adalah inti dari sila ini. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman. Sila ini mengajarkan pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme, menjaga persatuan dalam keberagaman suku, budaya, agama, dan ras di Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inti dari sila ini adalah prinsip demokrasi yang dijalankan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan kebijaksanaan dan dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan mengedepankan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pada keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Tujuannya adalah agar rakyat Indonesia merasa keadilan dan kemakmuran tanpa ada diskriminasi. Kesimpulan, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan mendukung, membentuk suatu kesatuan yang utuh, harmonis, dengan karakteristik organis dan hierarkis. Sila-sila Pancasila memberikan kerangka kerja moral, etika, dan sosial yang menyeluruh, yang mencerminkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga menjadi filosofi
hidup yang menuntun setiap individu untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan dan mengarahkan pembangunan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Demikianlah pembahasan kami mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana kami telah menjelaskan rumusan sila-sila sistem filsafat. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.